Halo netizen Indonesia, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita ngebahas film yang lagi hits banget karena diperanin oleh Olga Ghazali, Natasha Wilona, dan Teuku Rasya. Aduh, ganteng-ganteng dan cantik banget ya pemeran utamanya. Ini dia film Little Mom. Asik-asik, jos! Film ini dibuka dengan adegan seorang gadis remaja yang bernama Naura yang melahirkan di usia dini. Naura adalah seorang gadis yang memiliki cita-cita sebagai dokter kandungan. Dan ia sangat suka sekali belajar. Sampai suatu saat dia bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Yuda. Pada saat Naura dan Yuda ingin ngedate, ia tidak sengaja bertemu dengan Kinan, orang yang mengembalikan HP-nya ketika ketinggalan di taksi. Pak, ini apa siapa, Pak? Sepulangnya dari ngedate, mereka malah pulang ke rumah Yuda karena lagi hujan deras di luar. Lalu terjadilah hal yang diinginkan. Hal yang tidak diinginkan. Setelah itu mereka jadi kikuk gitu guys, dan malah saling diam-diaman. Bukan aku gak tahu batasan, aku memang melanggarnya. Suatu hari Naura telat datang ke sekolah dan ia bertemu dengan Kinan. Ternyata Kinan satu sekolah dengannya. Kayak pernah lihat ya? Kinan ini udah terkenal dengan image troublemaker, sehingga kalau ada masalah Kinan langsung disalahkan. Dan di sini Naura ngebela Kinan banget guys, karena Kinan gak salah sama sekali. Gak orang berhak untuk gak selalu dicap jelek melulu. Pada saat jam istirahat sekolah, Selin menembak Yuda. Di sini ia ditolak mentah-mentah karena Yuda berterus terang bahwa ia mempunyai pacar, yaitu Naura. Ya ampun, kesel banget deh si Selin. Kalau boleh tahu siapa nama pacar kamu? Naura. Selin ini anaknya juga pintar ya guys. Dia jago cheerleaders dan akademis juga. Tapi di semester ini Naura yang juara 1, bukan dia. Orang tuanya sangat marah karena ia memiliki orang tua yang perfeksionis. Pokoknya Selin harus selalu jadi juara 1. Juara 2. Udah berani minta izin keluar rumah latihan cheers. Scene beralih kepada Kinan yang dimarahi oleh ibunya karena nilai dari sekolahnya hancur-hancuran. Kinan seperti itu karena orang tuanya bercerai, karena ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Santai aja kali, Mas. Scene beralih kepada Naura yang sedang mual dan muntah. Naura juga sakit perut sehingga ditolong oleh Kinan dan Yuda ke UKS. Tapi tiba-tiba Naura tidak suka dengan bau Yuda dan bau minyak kayu putih Kinan. Sepertinya ada tanda-tanda nih. Baunya gak enak banget. Udah kamu jauhin dikit. Aku tambah mual, pergi. Yuda jealous banget dengan Kinan dan menyuruh Kinan supaya tidak mendekati Naura. Suka kan lu sama dia? Jangan pernah deket-deket Naura lagi. Naura mulai curiga bahwa dia hamil dan ia pun membeli banyak test pack. Dan tak disangka semua hasilnya positif. Naura memberitahukan kepada Yuda dan Yuda pun terkejut. Mil, beneran hasil positif, aku yakin banget. Tiba-tiba Selin datang dan membawa test pack yang ketinggalan di taksi. Ia menuduh Naura yang memiliki test pack itu karena supir taksi itu mengatakan bahwa penumpang sebelumnya memakai baju berwarna putih. Ini punya lo hamil. Naura dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan test pack-nya karena ada banyak wanita yang memakai baju warna putih di tempat itu. Akhirnya Selin dan teman-temannya pun merasa malu. Cepet. Keesokan harinya ada yang menulis bokap lo tukang selingkuh di mejanya Kinan. Kinan marah besar
dan adu jotos dengan orang yang menulisnya. Jadinya Kinan dan orang tuanya dipanggil kepala sekolah lagi deh. Tapi orang tuanya bukannya nenangin, malah berantem. Diam! Diam! Naura dan Yuda berencana untuk menggugurkan kandungannya karena mereka belum siap untuk menjadi orang tua. Tapi ketika sudah sampai di TKP, Naura ketakutan dan gak jadi deh. Pokoknya seram banget deh. Saya teh masuk. Kumaha ya? Masa gak ada cara lain apa? Gak ngeri apa? Pada malam harinya Naura datang ke acara party. Selin melihat Naura muntah-muntah di toilet dan menyuruh Naura untuk tes pack. Tapi dihentikan oleh Kinan. Tiba-tiba Yuda yang semulanya lagi asik main sama teman-temannya datang ngebelain Naura. Kinan di sini nggak suka banget dengan Yuda. Masa pacarnya nggak ditemenin sih? Dia malah sibuk sendiri. Tiba-tiba Naura pun ingin muntah dan berlari ke toilet. Tapi ia malah terdorong ke kolam berenang dan ada darah yang muncul dari belakang Naura. Sehingga orang-orang pun berpikir Naura tidak mungkin hamil, kan lagi datang bulan. Dia terbukti gak hamil. Keesokan harinya Naura dan Yuda memeriksakan kondisi kandungannya. Dan hasilnya bayi mereka sehat. Pada saat Naura curhat kepada Yuda, ternyata permasalahan mereka didengar semuanya oleh ibunya. Orang tuanya sangat marah dan segera datang ke rumah Yuda. Kamu WA alamat Yuda ke HP Papa sekarang. Ayah Naura ingin supaya keesokan harinya kedua keluarga mereka bertemu dan membahas tentang kondisi Naura dan Yuda. Ingat itu! Tapi ketika mereka sudah tiba di rumah Yuda, ternyata Yuda dan orang tuanya telah pindah ke Jepang. Sumpah deh gak gentleman banget nih orang. Pindah ke Jepang. Mereka mengejar Yuda, tapi semua sudah terlambat. Naura hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Orang tua Naura sangat marah besar dan tidak ingin berbicara kepada Naura. Ia sangat sedih dan berencana untuk mengakhiri hidupnya. Ini untuk aku. Tapi tiba-tiba Kinan melihat Naura yang sudah berdiri di pinggir jembatan. Kinan langsung menolong Naura dan menenangkannya. Kalau langit gak selamanya mendung. Sesampainya di rumah, orang tua Naura mulai melunak dan mengatakan bahwa Naura tidak sendirian. Orang tuanya memiliki rencana untuk menutupi kehamilan Naura dengan cara pindah ke Papua dan mengatakan kepada orang-orang bahwa ibu Naura lah yang hamil. Naura pun menyetujuinya. Pindah? Iya. Pada saat di sekolah, tiba-tiba Selin dan teman-temannya datang bersama guru mereka dan memaksa Naura supaya tes pack. Aduh, gak ngerti lagi deh lihat Selin, kepo abis orangnya. Naura pun terpaksa melakukannya dan hasilnya ternyata negatif. Loh, kok bisa ya? Iya, karena Naura memasukkan teh manis ke dalam cawan tersebut. Ada, untung ya gak ketahuan. Kinan memberikan kenang-kenangan kepada Naura dan menyuruh Naura melupakan Yuda. Masih ngarepin dia? Jangan. Ternyata Naura bukan ke Papua, tapi ke Bali. Karena ayahnya mendapatkan tawaran dari rekan bisnisnya untuk membuka restoran di Bali. Setelah 2 bulan berlalu, ternyata sekolah Naura mengadakan school trip ke Bali. Tidak sengaja Naura bertemu dengan teman-temannya. Mereka bingung. Setahu mereka kan Naura di Papua. Naura? Tapi Naura ngelas.
Ia mengatakan bahwa ia hanya liburan saja ke Bali. Aduh, bohong terus nih Naura. Gue sama bokap nyokap lagi liburan di Bali. Teman-temannya mengajak Naura untuk menonton pertandingan basket sekolah mereka melawan salah satu SMA di Bali. Ternyata Yuda adalah kapten dari SMA yang ada di Bali. Semua orang bingung, termasuk Naura. Naura pergi ke belakang dan bertemu dengan Yuda dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Yuda yang tidak bertanggung jawab. Yuda pun hanya terdiam. Kamu tuh bullshit. Naura juga bertemu dengan Kinan. Kinan mengajaknya untuk jalan bareng, tapi Naura mengatakan besok ia akan balik ke Papua. Keesokan harinya Naura dan keluarganya jalan-jalan ke GWK, Garuda Wisnu Kencana, salah satu tempat wisata di Bali. Tak sengaja Selin dan Kinan melihat Naura dan mengikutinya hingga ke rumah Naura. Di sini Selin udah curiga dan bertanya kepada pegawai di restoran. Lalu kebohongan Naura pun terungkap. Sejak restoran ini berdiri, mereka langsung benar-benar tinggal di sini nih, Bli. Iya, jadi dari Jakarta mereka ke Bali. Pada saat jalan dengan teman-temannya, Naura tidak sengaja bertemu dengan Yuda. Kamu kok di sini? Yuda tidak suka Naura berteman dengan Kinan. Tapi selama ini Kinanlah yang terus menemani Naura. Naura pun tidak mendengarkan Yuda. Pada saat di kafe, Selin memberikan alkohol di minuman Naura. Ia pun pingsan, lalu dibawa oleh Kinan ke rumah sakit. Dan tak disangka, dokter kandungan yang menangani Naura selama ini adalah tantenya Kinan. Di sini awkward banget guys, dan Naura meminta kepada dokternya supaya merahasiakan ini dari Kinan. Tante Risma. Kinan? Kok kamu di sini? Aku ngerasa bersalah banget sama kamu. Yuda juga muncul di rumah sakit. Naura menantang Yuda. Apabila dia masih peduli terhadap Naura, Naura meminta Yuda untuk datang besok ke rumahnya dan menemui orang tuanya. Yuda menepatinya, tapi malah dijotos oleh ayah Naura. Muncul kamu sekarang! Lepasin kamu! Yuda tidak bisa membawa orang tuanya karena orang tuanya masih di Jepang. Selain itu, ibunya memiliki penyakit jantung dan ayahnya adalah seorang yang temperamen. Jadi dia butuh waktu yang tepat untuk menyampaikan pada orang tuanya. Akhirnya, Yuda mempertemukan mereka dengan pamannya yang selama ini merawat Yuda di Bali. Dari hasil pertemuan itu, mereka berpikir untuk menikahkan Yuda dan Naura. Tapi Yuda dan Naura masih ragu akan keputusan itu. Nikah? Pada saat mereka sedang ngobrol di pantai, tiba-tiba teman-teman mereka juga sedang school trip di pantai itu. Naura ingin pergi dari tempat itu, namun Kinan memegang tangan Naura. Yuda tidak suka melihat Kinan memegang tangan Naura. Kinan pun sewot. Tadi Naura gak pernah bilang kalau "Emang pacarnya. lu siapa?" kata Kinan. Tiba-tiba Yuda mengatakan bahwa ia adalah calon suami Naura. Wadidaw. Gue calon suaminya. Kamu apaan sih? Naura segera membantah perkataan Yuda dan pergi dari tempat itu. Yuda berkata seperti itu supaya Kinan tidak mendekati Naura lagi. Aku sama Kinan tuh cuma teman. Ketika sedang berjalan-jalan, Naura melewati toko gaun pengantin. Dan ia mencoba salah satu gaun tersebut. Ternyata ada orang yang melihatnya dan mengirimkan foto itu kepada teman sekolah Naura. Foto itu menggemparkan teman-teman sekolahnya. Sampai-sampai mereka menelpon Naura untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Lo hamil? Tadi lo bilang apa? Dan mereka menantang Naura untuk membuktikan ketidakhamilannya dengan cara wall climbing atau panjat dinding.
Kita buktiin lagi, tapi pakai cara lain. Keesokan harinya, Naura datang ke tempat tersebut dengan menggunakan korset untuk menutupi kehamilannya. Dan tidak sengaja, buku harian Naura jatuh. Ya takut kali, kenapa ya kan? Teman-temannya mengolok-olok Naura dan ia memaksakan diri untuk memanjat sebagai bukti ketidakhamilannya. Misalnya kamu gak kuat, bilang gitu sekarang turunin. Enggak, Yud. Aku harus sampai finish. Tak disangka Naura bisa memanjat hingga puncak. Namun tiba-tiba ia merasa lemas dan terjatuh. Kinan pun menangkapnya dan memarahi semua orang-orang di situ, termasuk Yuda yang tidak menghentikan Naura. Sekarang lagi loser banget sih lo. Baru duduk aja udah marah lo ya. Cukup. Di sini Naura menjelaskan semua hal-hal yang mengganjal di hati teman-temannya. Jujur ya, di sini aktingnya Natasha Wilona amazing parah, dramatis dan emosinya dapat banget. Kayak udah stres sampai ke ubun-ubun gitu dengan semua perlakuan teman-temannya. Sampai Mimin terharu loh ini. Gue sama Yuda sama-sama gak tahu karena gue jadi bridesmaid-nya. Emang gue capek tau gak? Sepulang dari tempat itu, ia segera memeriksakan kandungannya ke dokter. Dan keadaan janin di dalam kandungannya sehat. Tetapi otot-otot rahim Naura tertarik. Apabila Naura begini terus, dokter pun tidak bisa jamin akan kesehatan Naura dan bayinya. Wall climbing, kalau begini lagi, saya nggak bisa jamin. Yuda mengantar Naura ke rumahnya. Dan tiba-tiba bayi dalam kandungan Naura menendang. Yuda meminta izin untuk meletakkan tangannya di perut Naura. Dan mereka sama-sama merasakan tendangan bayi kecil tersebut. Wah, excited banget deh mereka. Kan gitu? Itu apa? Aneh banget ya. Sesampainya di kamar, Naura baru menyadari bahwa buku hariannya hilang. Ia meminta Yuda untuk mencek mobilnya, tetapi tidak ada. Setelah itu mereka pergi ke tempat wall climbing dan mencari di tempat tersebut. Namun tidak ada juga. Mereka tidak sengaja berjumpa dengan Kinan. Kinan ingin membantunya, tetapi ditolak oleh Naura. Gue sama Yuda aja. Kan makin. Ternyata buku tersebut ada pada Kiki, yaitu temannya Selin. Dia terkejut banget dengan isi buku tersebut. Beralih ke scene lain. Di parkiran mobil, Kinan masih mencari diari Naura. Yuda melihatnya dan menyuruh Kinan tidak usah caper ke Naura. Kan Naura udah bilang gak usah dibantu. Di sini Kinan malah makin ngegas dan mereka pun adu jotos. Aduh, yang berdua ini hobinya berkelahi terus. Sedangkan di tempat lain, Naura mencari buku hariannya di ruangan janitor. Tiba-tiba Selin muncul dan mengunci Naura dari luar. Kiki terlihat tidak senang dengan perbuatan mereka dan mencari cara mengeluarkan Naura. Ia memanggil Kinan dan Yuda untuk mencari kunci cadangan ruang janitor. Naura. Kunci dalam toilet. Kunci. Dan hal tersebut terlihat oleh Selin dan temannya. Tiba-tiba aja gue kunci sendiri. Selin pun marah dan mendorong Kiki. Dan tidak sengaja foto janin Naura terjatuh. Tapi di sini Kiki berhasil ngelas guys, sehingga mereka percaya lagi deh. Perasaan tadi ada foto USG deh. Sesampainya di kamar, Kiki menyadari bahwa foto janin Naura sudah tidak ada dan ia mencari foto tersebut. Tak disangka foto tersebut ditemukan oleh Kinan dan Selin. Dengan cepat Kiki mengambil foto tersebut dan menyobek nama depan Naura. Sehingga mereka mengira itu adalah foto janin ibu Naura karena memiliki nama belakang yang sama. Haryatma. Punya mamanya Naura kali. Keesokan harinya, Yuda dan Kinan pun bertanding basket.
Kinan bertaruh dengan Yuda. Apabila ia berhasil memenangkan perlombaan, ia akan menembak Naura. Dan ternyata pemenangnya adalah Kinan. Tim kita menang loh hari ini. Kinan mengajak Naura ke pesta kembang api, sekaligus ingin mengembalikan foto janin ibu Naura. Foto USG nyokap Di gue. situ Naura syok banget. Yang mulanya dia tidak mau ikut, Naura langsung mau ikut deh. Aja deh, biar gue yang samperin lo aja ya. Oke, bye-bye. Oke. Di sini Kinan kikuk banget guys. Saking kelamaannya dia latihan nembak, Naura jadi ketiduran deh. Oh alah. Naura, I love you. Kinan melihat wajah Naura yang damai. Dan ia ingin mencium Naura. Tapi tiba-tiba Yuda muncul dan menyingkirkan Kinan dari Naura. Woi! Kayak gue sembarangan. Yuda! Di sini mereka hampir adu jotos lagi guys. Naura tidak percaya Kinan ingin menciumnya karena mereka adalah teman. Tapi Yuda bersikeras bahwa Kinan memiliki rasa kepada Naura. Kok lu diem aja sih ngaku? Aku sama Kinan tuh cuma temen. Karena mereka berdua bertengkar terus, Naura pun bertanya kepada Kinan. Apakah yang dikatakan Yuda itu benar? Lo mau bilang apa? Gue cuma mastiin aja, bener gak omongannya Yuda? Dan Kinan pun mengungkapkan perasaannya kepada Naura. Gue sayang sama lo. Lalu film pun tamat. Terima kasih guys udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, ciao!